Co-Kapten Timnas Amin, Thomas Lembong menjadi sorotan. Pasalnya namanya disebut-sebut oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat pada Minggu 21 Januari 2024. Lantas siapakah sosok Thomas Lembong yang disebut-sebut Gibran? Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium Ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Gibran. Baik, kami lanjutkan. Mohon tenang dulu Bapak, Ibu.
Cukup Bapak-Bapak, bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Anda 1 menit Bapak, silakan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan. Waktunya habis Bapak Muhaimin. Terima kasih. Terima kasih. Semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Co-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong menjadi sorotan. Pasalnya namanya disebut-sebut oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dalam debat pada Minggu 21 Januari 2024. Kala itu Gibran mengangkat isu lithium ferrofosfat atau LFP kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Ia menanyakan apakah paslon nomor urut 1 anti nikel karena tim sesnya sering bicara soal LFP. Gibran menyebut isu LFP tersebut sering digaungkan oleh Thomas Lembong. Tak hanya sekali disebut, Gibran juga menyinggung Caimin dapat contekan dari Tom Lembong. Hal itu ketika Caimin menanyakan soal bioregional kepada Gibran. Lantas, siapakah sosok Thomas Lembong yang disebut-sebut Gibran? Pak Thomas Lembong begitu ya namanya disebut berkali-kali oleh Mas Gibran, disampaikan tadi ya, apakah pertanyaan Caimin dibisiki oleh Pak Tom begitu, tapi seperti apa mungkin Pak Tom menanggapi ya tadi apa yang disampaikan dan juga berlangsungnya debat. Pak Tom. Ya, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi harus saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari sebuah tim yang luar biasa yang banyakkan anak muda cerdas. Ya, sangat cemerlang, ya, jadi apa yang dilihat publik mungkin saya, ya, tapi ini sebetulnya teamwork yang sangat membanggakan, ya, yang memberikan substansi dan materi kepada Pak Muhaimin selama ini. Saya mau menanggapi bahwa tadi Mas Gibran menyampaikan kita menyampaikan fakta-fakta yang menakutkan, ya, dan pentingnya optimisme. Sebetulnya saya suka bilang yang lebih penting daripada optimis atau pesimis adalah kita harus realistis. Ya, jadi fakta data. Ya, apakah itu menyenangkan atau pahit? Ya, itu hal kedua terpisah. Ya, tapi kita harus menyampaikan apa adanya. Dan itu justru yang saya banggakan selama 7 tahun membuat contekan-contekan, masukan-masukan kepada Pak Presiden. Ya, kita menyampaikan apa adanya. Ya, hal-hal pahit. Ya, karena itu permulaan dari perubahan. Dan perbaikan, ya. Jadi jangankan optimis, pesimis atau realis, ya. Yang harus kita hindari lagi adalah
bombastis ya. Tapi tadi ada Ya. poin kritis yang disampaikan oleh Mas Gibran Ya. gitu dalam debat tadi berkaitan juga dengan LFP yang Ya. dan juga upaya transisi energi seperti apa upayanya agar tidak menguntungkan negara lain ataupun juga China. Dan di satu sisi juga tadi sempat Ya. dibahas juga begitu ya berkaitan juga dengan seperti itu begitu seperti apa Pak Tom? Jadi yang disampaikan Pak Mohaimin tadi betul sekali. Ya, kita menjadi korban daripada kebijakannya kita bikin sendiri. Ya. Kita sama sekali tidak anti hilirisasi. Ya, hilirisasi itu ada di dalam visi misi Anies Mohaimin juga. Ya, yang kita anti adalah hilirisasi yang tadi disebut Pak Mohaimin ugal-ugalan. Ya. Berujung kepada konyol ya karena apa? Senjata makan tuan ya. Kita saking gencarnya menggenjot smelter nikel, kemudian membanjiri dunia dengan supply nikel sampai harganya anjlok. Itu malah berbalik kepada kita sendiri. Ya, akhirnya kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Ya, baik. jadi Tadi yang disinggung berkaitan dengan kebohongan publik seperti apa Pak Tom? Saya kira harus dilihat lagi ya. Yang saya sebut di podcast itu adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Bukan semua mobil Tesla. Ya, jadi semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai LFP. Ya, jadi mohon dilihat lagi di podcast tersebut, ya, sangat jelas. Tentu saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika menggunakan baterai nikel. Pria yang akrab disapa Tom ini lahir pada 4 Maret 1971. Ia meraih gelar sarjananya di Universitas Harvard pada 1994 di bidang arsitektur dan tata kelola. Setelah lulus, ia mengecap pengalaman bekerja di Morgan Stanley pada 1995. Ia juga pernah bekerja di Deutsche Bank dan bertugas menggabungkan sejumlah bank menjadi Bank Mandiri. Tom sempat menjabat senior vice president dan kepala divisi dari BPPN saat krisis keuangan pada 1998. Setelahnya, ia bergabung di Varindo Investment pada 2002 sampai 2005. Tom juga tercatat sebagai CEO dan managing partner dari perusahaan investasi Pivot Capital pada 2006. Tom juga tercatat menjadi presiden komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014. Sosok Thomas Lembong mulai dikenal usai didapuk menjadi Menteri Perdagangan pada periode pertama Presiden Jokowi. Namun jabatan mendak itu hanya bertahan 2 tahun dari 2015 sampai 2016. Ia terkena reshuffle kabinet, namun tetap menjadi pembantu presiden. Lalu ia kembali dipercaya menjadi Kepala BKPM pada 2016-2019 yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi. Selain menjabat menteri, sosok Thomas Lembong punya peran penting di balik layar. Ia merupakan sosok yang seringkali membantu Jokowi menulis teks pidato yang ikonik. Salah satunya pidato berjudul Game of Thrones yang dibacakan Jokowi dalam pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada 2018. Ia juga menulis pidato bertajuk Thanos yang disampaikan Jokowi saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia. Saat ini Tom disebut bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional, juga Dewan Penasihat Internasional dari perusahaan komponen otomotif di Perancis.